Bapak Ibu sambil menunggu Ibu Kokong bergabung di Zoom Meet, Google Meet ini, saya informasikan bahwa observasi pengolahan kinerja di PMM diusahakan di akhir Mei itu sudah selesai, karena di akhir April selesai, karena di awal Mei kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Mungkin di beberapa akun Bapak Ibu sudah dapat dicek di sana, sudah bisa membuka langkah berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang sudah diobservasi, itu nanti dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Dilihat dari mana? Dilihatnya di sini Bapak Ibu sudah bisa membuka kolom nomor 3 di sini. Bagi Bapak Ibu yang telah melakukan observasi, bisa dicek di PMM-nya, nanti di tahap ini sudah bisa terbuka. Ada beberapa informasi juga yang baru dari PMM, Bapak Ibu. Yang pertama itu tentang ada pelatihan baru mengenai pendidikan inklusif. Itu sudah ada di pelatihan mandiri PMM. Lalu ada juga tentang komunitas belajar kepala sekolah. Yang baru juga adalah pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMM sudah bisa dibuka. Yang baru lagi adalah masa pendaftaran kurikulum Merdeka diperpanjang. Nah, alhamdulillah untuk satuan pendidikan kita karena tahun kemarin sudah mendaftar, jadi untuk kurikulum nasionalnya sudah otomatis melanjutkan kurikulum. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi juga bisa untuk melihat dan membaca syarat dan ketentuannya. Nah, nanti Bapak Ibu insya Allah kita akan lakukan pengisian bersama-sama untuk langkah berikutnya apabila semua guru telah melaksanakan observasi. Lalu apa yang perlu disiapkan untuk langkah berikutnya? Yang mungkin yang kemarin sudah diumumkan bahwa di sini diperlukan adalah tantangan dari kegiatan observasinya. Apa yang menjadi tantangan Bapak Ibu ketika kegiatan observasi tersebut, lalu apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk mendukung ke depannya, juga disiapkan untuk diinputkan di sini. Nanti ada satu atau minimal itu satu, maksimal itu ada 3 pilihan belajar mandiri di PMM. Nah, nanti di sini bisa dipelajari modul. Jika sudah selesai, kalau saya memilih itu satu pelajaran yang ada di PMM tentang permainan kaya numerasi. Jadi minimal 1, maksimal 3 itu Bapak Ibu nanti bisa dipilih. Jika sudah muncul
kolom ketiga yang ada di pengolahan kinerja Bapak Ibu yang ada di sini. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita akan lakukan pengisian secara bersama-sama. Mungkin sebelum melanjutkan, ada yang ingin ditanyakan dulu oleh Bapak Ibu? Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam Bapak. Pagi Baik Tumaros. Untuk sertifikat nih. Kalau misalnya sertifikatnya di sananya 2. Ketika saya punya 3, apakah di tahun nanti atau semester berikutnya bisa dipakai nggak itu? Kalau melihat ketentuan mah selama tidak dipakai itu bisa dipakai, tapi saya nanyain lagi apakah yang tahun semester sekarang bisa dipakai nggak di semester nanti gitu. Untuk sertifikat. Oh, yang tentang sertifikat ya Pak, yang di pengumpulan dokumen ini ya Pak. Ya. Di sini Bapak boleh merubah jumlahnya. Oh, boleh yang ya. pertama bisa, ya di sini ada ubah rencana hasil kerja. Nah ini Bapak boleh merubah jumlahnya, atau mau dipakai di semester depan juga, karena terakhir informasinya itu yang tahun 2023 juga itu masih bisa dipakai Bapak. Iya, iya. Selama belum dipakai untuk kegiatan apapun, mulai dari 2023 sampai dan semester ini bisa digunakan di dokumen untuk dikumpulkan begitu. Tapi untuk yang semester depan belum ada informasi ketentuan lebih lanjut. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu banyak nih sertifikatnya, mungkin bisa dirubah saja, ubah rencana hasil kinerja saja begitu.
ataupun ada pengen dihapus nih, misalkan keberatan sepertinya untuk menyusun perangkat ajar, kayaknya keberatan mau dihapus, mau diganti dengan sertifikat yang sudah banyak, itu juga dipersilahkan Bapak Ibu. Ya, makasih Pagi penjelasannya. Siap Bapak, kami Bapak. Pagi, maaf menambah. Jadi minimal per dalam satu cawu itu berapa sertifikat? Untuk 1 tahun disesuaikan saja Bapak dengan ininya yang Bapak pilih. Bapak mau memilih 6 kegiatan, berarti nanti ada 6 sertifikat begitu. Dan ini informasinya bahwa poin ini tidak menjadi penilaian, hanya menjadi pertimbangan saja. Jadi 2023 masih bisa dipakai itu ya? Ya, selama Bapak belum menggunakan sertifikat itu mungkin kalau di PNS itu untuk kenaikan pangkat, itu masih bisa digunakan Bapak. Iya, oke, makasih Pak Egy. Siap, terima kasih Bapak. Ya Bapak Ibu, untuk langkahnya mungkin kita sudah tinggal 2 langkah terakhir, yaitu pelaksanaan praktik kinerja tindak lanjut, dan nanti adalah penilaian dan penetapan predikat kinerja. Untuk penilaian dan penetapan predikat kinerja ini dimulai tanggal 1 Mei, begitu, untuk nilai akhirnya. Apakah itu baik, sangat baik, cukup, dan seterusnya. Jadi diharapkan di akhir April kita semua telah melaksanakan observasi, sehingga untuk melangkah ke langkah berikutnya bisa dikerjakan secara bersama-sama begitu. Assalamualaikum. Pak Egy, punten sebentar lagi saya baru mau sampai ya, ini masih di jalan. Waalaikumsalam Ibu. Iya, mangga Bu. Nuhun ya.
Pak Egi, mangga biasa dimulai. Saya sudah sampai di rumah. Siap Ibu. Umi Lili sudah siap? Ya, lanjut saja Bapak Ibu. Kayaknya Assalamualaikum masih di jalan, warahmatullahi Pak Egi. wabarakatuh. Langsung aja ke Bu Kokom, Pak Egi, punten. Tadi Siap, soalnya Nanda. bareng sama saya. Halo, Ibu Om. Assalamualaikum. Udah bisa dimulai? Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah. Udah Umi. Udah nyampe. Iya. Alhamdulillah. Saya mulai aja, Pak Egi. Ya Umi, boleh Umi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jengi Bapak Ibu Sadayana. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Google Meet ini dalam rangka bersama-sama untuk belajar agar kita lebih paham lagi, terutama malam ini akan membahas mengenai informasi SNBP, evaluasi dan rencana tindak lanjutnya. Tidak lupa saya ucapkan Wilujeng wengi kanggo Bapak Kepala Sekolah sareng jajaran Wakensek. Ya, alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul bersama-sama. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, SNBP itu adalah merupakan satu sarana bagi para siswa kita untuk memasuki gerbang perguruan tinggi negeri, ya, di mana mereka sangat mendambakan masuk ke perguruan tinggi negeri itu melalui jalur SNBP, karena yang dibutuhkan pada jalur ini adalah nilai rapot dan sertifikat. Nah, untuk itu alangkah baiknya kita bersama-sama untuk lebih meningkatkan lagi bagaimana fasilitas ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita bisa dapat masuk melalui jalur ini dengan jumlah yang banyak. Dan alhamdulillah tahun ini, tahun 2024 ini, kita sudah meloloskan 23 ya, atau 24. 23 siswa masuk 23. jalur SNBP di 4 perguruan tinggi negeri, yaitu di UPI, IPB, kemudian Unsika, dan di UNY ya, Kokom. Betul, Umi. Baik, Ibu Bapak sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20, saya langsung aja kepada narasumber, yaitu Ibu Kokom Komariah, SPD, MPD, Kons, ya, yang akan membawakan materi ini, yaitu informasi SNBP SMA Negeri 5 Sukabumi 2024. Kepada Ibu Kokom, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Lili sebagai moderator di Ombel Belajar pada kesempatan kali ini. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kami untuk melaksanakan kegiatan ini dengan ada halangan yang mendadak sekali, dan tak lupa kepada Kepala Sekolah Bapak Dr. Kohar Pradesa SPD MPD yang saya hormati dan saya banggakan, kemudian kepada para Wakasek dan jajarannya, juga Bapak Ibu Guru SMA Negeri 5 Kota Sukabumi yang saya banggakan dan saya cintai. Kemudian juga kepada Pak Egi sebagai admin di kegiatan ini, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada
kami tim BK SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Baik, untuk mempercepat waktu, mungkin saya minta tolong kepada Pak Egi untuk menampilkan slide demi slide, karena saya belum sempat membuka laptop. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Lili, bahwa pada tahun ini tim BK beserta jajarannya berhasil meloloskan siswa-siswi terbaiknya melalui jalur SNBP. Pertama-tama mungkin harus diketahui bahwa memasuki gerbang perguruan tinggi yang diberikan kesempatannya kepada tiap-tiap sekolah se-Indonesia itu ada 3 jalur. Pertama SNBP, yaitu seleksi nasional berbasis prestasi. Kalau dulu mungkin senam PTN. Kemudian apa yang dilakukan atau dipersiapkan oleh siswa dan sekolah untuk mengikuti kegiatan SNBP ini adalah para siswa calon mahasiswa yang akan masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan, mereka harus mempersiapkan nilai raport terbaiknya yang akan menjadi andalan buat seleksi mereka untuk bisa masuk dan lolos ke perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah SNBT, yaitu seleksi nasional berbasis tes atau tes komputer. Kalau dulu kemarin itu mungkin UTBK lah ya. Ini adalah seleksi kedua setelah siswa-siswi kita yang tidak lolos di PTN melalui jalur SNBP, mereka bisa melanjutkan tes seleksinya melalui SNBT. Jadi memang merupakan persyaratan penting ketika anak akan mengikuti kegiatan seleksi ke perguruan tinggi, tahapan demi tahapan seleksi harus diikuti oleh setiap siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri ini dengan beberapa seleksi. Yang mendasarnya apa? Karena nilai raport di SNBP itu akan diakumulasikan dengan hasil nilai SNBT-nya. Nah, kemudian ketika siswa tidak lolos di SNBT ini, kalau SNBP itu sifatnya hanya 1 kali terlaksanakan bagi siswa yang masih tercatat sebagai kelas 12, ya. Kemudian untuk pendaftaran itu free atau gratis, dibebaskan dari pendaftaran, biaya pendaftaran. Ketika tidak lolos kemudian masuk ke seleksi SNBT. Nah, seleksi SNBT ini nilai di SNBP rapotnya itu akan dibawa oleh siswa di sistem yang sudah tersimpan. Ketika anak mengikuti seleksi SNBT atau seleksi nasional berbasis tes ini, akan diakumulasikan dari nilai raport SNBP dengan nilai hasil tes pada saat anak melakukan SNBT ini. Dan ini berbayar tetapi masih mendapatkan subsidi silang dari pemerintah. Untuk pendaftarannya itu anak-anak dikenakan biaya pendaftaran sebesar 200.000 acuan tahun kemarin. Tahun sekarang juga ya masih 200.000. Maaf saya lupa. Nah, ketika anak atau calon mahasiswa tidak lolos di SNBT ini, mereka masih bisa melanjutkan tes ketiga atau yang disebut dengan ujian mandiri. Nah, ujian mandiri ini adalah dilaksanakan oleh calon siswa dengan catatan melakukan tes tulis atau tes komputernya itu di perguruan tinggi yang dituju. Kalau SNBT itu boleh di mana saja untuk tesnya yang masih terdekat dengan domisili calon mahasiswa yang akan melaksanakan UN atau SNBT ini. Tetapi kalau ujian mandiri, calon mahasiswanya itu harus tes di kampus yang dituju. Itu perbedaannya. Dan untuk ujian mandiri ini pendaftarannya kira-kira berapa? Itu tergantung dari kebijakan perguruan tinggi masing-masing, mulai di kisaran 300 sampai maksimal 1 juta.
Oke, next Pak Egi, mungkin untuk pengertian atau istilah dari seleksi ini, kita lanjut ke kedua. Monitor Pak Egi. Halo Pak Egi. Pak Egi masih monitor? Tidak. Maaf Bapak Ibu, saya nunggu buka laptop dulu ya untuk membuka slide PPT-nya. Atau Bu Lili ada tambahan dulu sebentar sebelum saya melanjutkan ke yang kedua. Iya, Bu Kokom. Ya, bisa melanjutkan dulu tidak? Bentar saya buka dulu laptop, ini masih loading. Kayak gini mungkin lagi tidak monitor. Pagi ada Bu Kokom tuh kelihatan. Udah, Bu Egi, Oh, kelihatan? Itu Sudah. ada kelihatan tuh terbuka. Iya, tapi saya tidak bisa membaca slide kedua, Pak. Ketiga. Sudah terbuka Bu Kokom slide-nya? Begitu? Udah tuh. Sepertinya tulisannya kecil, jadi Kecil, tidak ya. begitu. Oh, Zoom. oke deh. Oke. Nah, ya. Iya. Good, Kemudian, nah ini tadi kan sudah disampaikan di awal cara untuk menjadi calon siswa seleksi nasional berbasis prestasi, yaitu siswa-siswi kita itu harus merupakan siswa eligible. Apa yang disebut dengan siswa eligible itu adalah mereka yang sudah termasuk kategori nilai yang sesuai dengan persyaratan yang diminta. Itu disebut siswa eligible. Dalam arti begini Bapak Ibu, dari 100 anak yang mengikuti seleksi di SNBP itu, kita peringkat nilainya, misalnya permintaan kuota untuk di SNBP hanya 75 orang. Maka dari 100 siswa itu harus diperingkat dari ranking pertama sampai 75. Nah, yang 76 sampai 100 itu maka akan tereliminasi secara dengan sendirinya karena tidak memenuhi kriteria secara nilai. Dan siswa yang nomor 1 urutan ranking 1 sampai 75 itu merupakan siswa eligible. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ini adalah perbedaan antara SNBP dengan SNMPTN ya. Aduh, saya tidak terlalu jelas ini di layar HP-nya. Nah, ntar saya buka. Perbedaan antara perbedaan antara SNBP dengan SNMPTN itu sudah saya sampaikan di awal bahwa SNBP istilah yang digunakan untuk mulai tahun kemarin dan tahun sekarang yaitu minimal 50% nilai rata-rata raport seluruh mata pelajaran. Kemudian maksimal 50% komponen penggali bakat dan minat. Kemudian kalau di SNMPTN itu hanya fokus di nilai-nilai mapel yang sesuai atau relevan dengan program studi pilihannya. Jadi perbedaannya itu kalau SNMPTN
sesuai dengan jurusan di SMA-nya IPA dan IPS, maka yang dilihatnya adalah nilai mata pelajaran umum plus nilai jurusan. Tetapi di SNBP itu harus mencakup seluruh mata pelajaran itu 50% untuk nilai. Kemudian 50%-nya itu harus berdasarkan bakat dan minat siswa itu sendiri. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya adalah jalur dan kuota. Tentunya di beberapa seleksi, di beberapa perguruan tinggi itu mereka punya jalur yang sifatnya nasional dan berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian kuotanya juga mungkin nanti akan disesuaikan dengan daya tampung yang diminta oleh beberapa perguruan tinggi negeri. Untuk SNBP, jalur SNBP kuotanya yaitu 20% untuk siswa yang bisa masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SNBP. Kemudian yang jalur SNBT itu sebanyak 40%. Nah, terakhir adalah 30% untuk jalur mandiri. Kalau dilihat dari kuota prosentasi, memang SNBT itu masih tetap menjadi unggulan dan seleksi yang dijargorkan untuk tiap-tiap perguruan tinggi. Sebab apa? SNBT itu benar-benar anak berjuang pada saat tes. Maka itu menjadi apa ya? Kalau dari celetehan siswa-siswa itu mereka lebih bangga masuk dengan jalur SNBT gitulah, karena ini benar-benar persaingan yang mungkin sifatnya bersih dan bisa teruji gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada beberapa perubahan dari peraturan program studi SNBP atau SNMPTN. Mulai tahun 2023, peserta SNBP diizinkan untuk memilih program studi sesuai dengan keinginan masing-masing atau disebut dengan merdeka bertanggung jawab. Seluruh siswa diperkenankan untuk lintas jurusan atau nyebrang jurusan gitu, dari anak IPA ngambil anak IPS bisa ngambil IPA, kecuali mungkin untuk kedokteran dan beberapa program studi yang memang tidak bisa dari IPS gitu. Kemudian komponen penilaian SNBP atau SNMPTN terdiri dari relata nilai rapot secara keseluruhan untuk mata pelajaran, maksimal 2 mata pelajaran pendukung. Kemudian dilengkapi untuk beberapa jurusan itu harus melampirkan portofolio, diantaranya adalah prodi seni dan olahraga. Kemudian mata pelajaran pendukung merupakan salah satu aspek penggali minat bakat. Nilai ini dibutuhkan untuk mengukur kemampuan siswa sebelum masuk ke perguruan tinggi studi pilihannya. Nah, setiap PTN berhak menambahkan kriteria penilaian sebagaimana yang tercantum pada komponen bakat dan minat. Nah, ini adalah gambaran 20 PTN peserta terbanyak. Bapak Ibu bisa lihat universitas mana saja yang merupakan favorit lah ya, disebutnya favorit, universitas favorit yang memang peminatnya sangat membludak gitu, Kak. Nah, ini akan terjadi persaingan yang ketat gitu. Kemudian kalau ini adalah Bapak Ibu bisa melihat 20 prodi terketat. Terketat artinya apa? Sangat difavoritkan gitu. Jadi untuk bisa masuk ke jurusan ini, anak bisa terjadi persaingan yang sangat ketat. Kemudian, nah untuk yang terakhir ini adalah mungkin data siswa yang lolos SNBP tahun 2024 sebanyak 23 siswa-siswi dari kurang lebih itu ada 4 perguruan tinggi, 4 atau 5 nih. Unsika, UPRI, 5 ya? 5. Ya. Tadi UPN belum kesebut sama Bu Lili. Jadi ada 5 perguruan
tinggi negeri yang bisa dimasuki oleh siswa-siswi dari SMA Negeri 5, dan sayangnya tahun kemarin dengan tahun sekarang tidak ada yang lolos ke Unpad. Walaupun mungkin peserta siswa yang mendaftar ke Unpad memang tidak terlalu banyak ya. Gambaran Bapak Ibu bahwa tahun ini kenapa IPB lebih banyak yang lolosnya, ini ada kurang lebih 16 orang. Karena memang sudah saya hitung itu ke IPB kurang lebih ada 45 siswa yang memilih IPB. Jadi wajar kalau yang lolosnya juga banyak karena memang peserta yang mendaftar ke IPB-nya juga cukup banyak. Nah, ini adalah foto atau calon mahasiswa yang sudah lolos di SNBP untuk beberapa perguruan tinggi yang ada. Terakhir, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Mangga Bu Lili untuk diambil alih. Masih di mute, mute. Maaf. Mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Kokom yang telah memaparkan mengenai informasi SNBP secara umum dan juga menginformasikan jumlah siswa yang telah diterima di perguruan tinggi negeri di tahun 2024 ini. Alhamdulillah selama 3 tahun ini kita banyak mendapatkan peningkatan ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, salah satunya berkat tim yang solid ya di antara Wakasek, kemudian BK dan juga tim operator. Nah, harapannya ke depannya mungkin ingin lebih banyak lagi tentunya ya Bapak Ibu, karena SMA ini merupakan tujuan gitu ya untuk mereka dapat diterima di perguruan tinggi negeri. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita buka, barangkali ada yang mau menambahkan dari kurikulum atau juga yang mau bertanya seputar SNBP dan sekitarnya. Baik, untuk termin pertama saya buka untuk 3 penanya ya Bapak Ibu. Mangga. Izin bertanya, boleh? Oh, boleh, mangga Boleh, Ibu Rani. Bu Rani, boleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, izin bertanya kepada tim BK ya, Bu Kokom dan Bu Lili serta Pak Aris. Mau tahu aja kalau rata-rata nilai yang masuk itu berapa ya untuk tahun sekarang rata-rata nilainya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu atau langsung dijawab ya? Oh, Saya ada Pak tampung dulu aja ya. Isman. Oh, tampung dulu boleh ya. Tampung dulu. Mangga untuk penanya kedua, silakan. Pak Isman. Bapak Isman, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati jajaran Wakasek, dan yang saya hormati juga Ibu Bapak Guru. Mungkin saya akan menambahkan saja ada beberapa hal yang harus diyakinkan. Saya merasa bangga tahun sekarang sudah mulai banyak ya yang sudah terjaring di perguruan tinggi negeri, meskipun baru 5 perguruan tinggi. Tapi ada harus strateginya lebih ini lagi untuk meningkatkan PAN. Ternyata anak-anak yang saya lihat mereka terlalu ambisius dan terjebak pada pilihan yang ratingnya tinggi. Betul.
Ya salah satunya untung Sabrina bisa masuk. Kemarin saya arahkan desain komunikasi visual. Makanya kita tim dari sekolah ini harus tahu mana tinggi dan bisa mengarahkan siswanya untuk memasuki peluang yang lebih besar. Karena kalau saya lihat kemarin DKP itu biasanya peminatnya besar ribuan, sementara jurusan seni rupa keguruannya sedikit. Makanya alhamdulillah kemarin Sabrina bisa masuk untuk yang seni rupa. Tapi untuk yang Fadil, dia minatnya kemarin ke ITB, saya pun sudah sarankan, saya bimbing dari awal, peminatnya lumayan besar, kemudian anggaran yang dikeluarkan orang tuanya juga lumayan besar. Nah ini mungkin nanti masukan buat kita semua untuk meyakinkan siswa akan peluang. Karena untuk SMA 5 kita akan sulit bersaing dengan yang memang ratingnya secara nasional dia besar. Itu yang pertama, Bu. Iya. Hanya masukan saja. Yang keduanya, masukan lagi, banyak juga sekolah kedinasan yang harus kita berikan wawasan kepada siswa. Karena SMA 5 itu kebanyakan mereka ingin kuliah tidak mampu dan tidak punya. Dan ini harus kita berikan wawasan sebanyak-banyaknya. Makanya kemarin di grup Walas, setiap kali ada informasi, untuk dan lain sebagainya. Bukan apa-apa, kita jangan terjebak dengan satu hanya SNMPTN aja, atau misalnya jadi tes saja. Yang kedinasan, termasuk saya mendapatkan masukan-masukan juga dari alumni, Pak tolong untuk SMA 5 berikan, soalnya kedinasan banyak dan itu gratis, bahkan dibiayai oleh pihak kampusnya sendiri. Mungkin itu aja dua, Bu, yang ini sifatnya mungkin lebih ke masukan saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Isman yang telah memberikan banyak masukan ya untuk program ini. Baik, untuk selanjutnya ada lagi satu orang lagi. Barangkali ada yang mau memberi masukan seperti Pak Isman atau memberikan pertanyaan, mangga. Ya baik, kalau belum ada mungkin Bu Kokom dijawab ya. Ya, dipersilakan untuk menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Reni. Ya, terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab, mudah-mudahan tidak memuaskan dan itu menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran bagi stakeholder yang ada di SMA Negeri 5 Kota Sukabumi ini. Tentang nilai, berapa nilai yang dibutuhkan untuk siswa bisa lolos di SNBP. Untuk nilai, kita mengacu kepada angkatan tahun kemarin yang lolos ke beberapa perguruan tinggi. Kebetulan, alhamdulillah, database tahun kemarin kita ada arsip, jadi bisa dilihat anak-anak yang lolos ke SNBP itu berapa nilai yang dipunyai oleh siswa tersebut. Nah, itu menjadi standar bagi sekolah untuk bisa mempersiapkan siswanya mengikuti seleksi ini dan lebih ditingkatkan lagi mungkin satu angka dari nilai tahun kemarin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita alhamdulillahnya juga terbantukan dengan di internet ada aplikasi yang bisa melihat secara umum beberapa nilai jurusan di beberapa perguruan tinggi. Maka itu menjadi acuan kita juga untuk persiapan anak ketika anak tersebut mau memilih jurusan A di perguruan tinggi A. Nah, sedangkan untuk nilai yang disiapkan oleh sekolah, mungkin untuk tahun ini tim BK dengan kurikulum kita punya standar nilai untuk beberapa anak yang di luar jurusan kelas tinggi mungkin ya atau level tinggi di kisaran memang di semester 1 itu lebih dari 85 itu. Nah, untuk memang tidak bisa dipungkiri dari awal
saya masuk ke SMA Negeri 5 dan mengikuti seleksi nasional berbasis rapot ini, itu menjadi acuan kenaikan nilai walaupun hanya 1 angka, tetap itu tidak bisa dipungkiri harus dilakukan oleh pihak sekolah. Walaupun saya sangat-sangat memahami betul, psikologis anak itu tidak bisa standar naik terus. Nah, itu psikologis kalau saya melihat. Tapi kalau ketika kita berbicara masalah nilai, itu adalah sistem yang bisa dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolah. Karena aplikasi itu adalah sistem, dan sistem harus ketemu dengan sistem, tidak akan membaca secara psikologis. Nah, itu yang harus saya tekankan. Maka dari awal saya sangat-sangat berulang kali menyampaikan kepada pihak kurikulum, tolong perhatikan naiknya nilai angka di rapot anak itu harus menjadi bahan pertimbangan. Karena apa? Karena itu akan tercium dan terdetek oleh sistem gitu. Ketika anak naik turun, otomatis itu akan tereliminasi begitu dia mendetek nilai rapot anak lain di sekolah lain yang nilainya fluktuatif atau naik gitu. Nah, itu, dan memang itu bukan mengarang-arang ya. Pernah juga disampaikan oleh panitia gitu. Makanya saya berani menyampaikan kepada kurikulum. Dan untuk Bu Patrah, tim kurikulum yang tahun kemarin Bu Dini sudah bisa mengapresiasi dan menindaklanjuti dari apa yang menjadi keresahan tim BK. Tujuan kami tiada lain adalah ingin lebih banyak lagi meloloskan siswa-siswi terbaiknya ke perguruan tinggi negeri. Dan memang kita juga punya seleksi di sekolah, jadi tidak sembarangan menyalurkan anak, memberikan nilai yang terbesarnya, tetapi kita lihat bagaimana pembelajaran anak ketika ada di sekolah. Itu juga menjadi bahan pertimbangan. Itu. Kemudian ya, jadi berapa nilai yang benar-benar ininya, pokoknya tahun sekarang itu Bu Rani, anak-anak nilai di semester 1-nya sudah di atas 85. Itu ya. Nah, nanti maksimalnya berapa tergantung dari kenaikan anak di tiap semesternya. Nah, kalau misalnya 85 di awal, kalau naik 2 saja, semester 1 85, 87, 89, kemudian 91 dan 93 di semester 5-nya. Itu berarti. Nah, tergantung nanti ada juga yang mungkin lebih dari 85, berarti naik terus itu kenaikan rata-ratanya. Dan gambaran mungkin Bapak Ibu perlu diketahui untuk Ajira itu kemarin kita lolos, mungkin kita bersaing dengan sekolah negeri 5, ya 4 mungkin 4 ya, 1, 2, 3 dan 4 gitu. Nah, untuk UPN kedokteran ternyata disabet oleh sekolah SMA Negeri 5. Karena saya dengar dari SMA 1 ada juga ya ke UPN tidak lolos, SMA 3 ke UPN juga tidak lolos. Akhirnya alhamdulillah berarti ini kesempatan dan peluang yang sangat besar yang memang harus bisa kita pertahankan supaya adik-adik kelasnya nanti yang mau masuk ke UPN baik ke kedokteran ataupun di jurusan yang lain harus bisa mengikuti jejak Ajira gitu paling tidak, karena beban juga buat sekolah seandainya sudah bisa meloloskan siswa terbaiknya tetapi tidak sesuai ketika mereka di perguruan tinggi, itu akan menjadi beban mental buat sekolah, terutama tim BK mungkin. Itu ya Bu Rani, mudah-mudahan tidak puas dan itu menjadi bahan pertimbangan kita semua. Kemudian dari Pak Isman juga, betul Pak Isman, seperti yang Pak Isman sampaikan, alhamdulillah yang ke DKP UPI itu Sabrina bisa diarahkan dan memang anak ini punya potensi yang sangat besar. Dan sayangnya kemarin untuk Padil, padahal kalau saya lihat itu sertifikatnya cukup banyak, mungkin kalau saya lihat itu
strategi memilih jurusannya yang memang belum pas untuk sekolah kita. Saya sarankan itu kalau nggak salah ada yang di luar daerah ya, ITB DKP-nya. Tapi anaknya kekeh pengen di ITB Bandung gitu. Dan di awal-awal itu saya sampaikan, aduh rawat saya gituin ya. Apa nggak bisa diturunin lagi gitu? Nggak Bu, pokoknya anaknya bla 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 bla. Ya udahlah, pokoknya mah yang terbaik buat kamu aja saya gituin ya, Pak Isman. Terima kasih atas masukan dan juga perhatian yang besar buat siswa-siswi terbaiknya. Itu saja mungkin Bu Lili. Ini ternyata ada juga yang masih mengangkat tangan. Ya, terima kasih Ibu Kokom yang telah merespon pertanyaan dari siapa tadi? Bu Rani ya. Bu Rani dan Pak Isman. Masukan dari Pak Isman ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, di sini masih ada yang mau bertanya, yaitu Pak Ahmad Junaidi, Pak Andri, dan Pak Isman juga masih mengangkat tangan. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi. Silakan untuk pertama saya persilakan kepada Pak Ahmad Junaidi. Ya, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya langsung saja menyimak dari tadi apa yang disampaikan Bu Kokom tentang peluang SNBP itu, bahwa kita harus memang menaikkan nilainya ya. Kalau secara ini nggak jadi masalah kalau saya pribadi. Hanya memang kita harus men-sharing dulu siswa-siswa yang memang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Jangan sampai nanti anak yang memang paling tidak di latar belakangnya kehadirannya jelek, kita maksakan untuk naik, atau nilainya secara proses pelajaran dia tidak layak untuk naik, kita maksakan untuk naik. Tapi kalau kita sharing dari awal, mungkin kita bisa menekankan anak tersebut untuk mau memperbaiki tentang kehadirannya. Ya, itu yang mungkin harus kita tetapkan, siapa saja siswa yang nantinya akan melanjutkan perguruan tinggi. Itu aja Bu Kokom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin jadi harus didata dulu ya Pak Ajun. Siapa aja yang mau ikut SNBP di kelas 12 ya. Mungkin nanti strateginya ada di BK yang untuk mencari, harus ada dilihat dari komitmennya dan juga dilihat dari setelah proses pembelajarannya, mungkin gitu aja tuh. Dan mungkin juga kemampuan orang tua ya harus dilihat itu. Gitu aja Bu. Iya betul Pak Ahmad. Gimana Bu Koko mau menanggapi dulu? Boleh atau mau yang lain dulu Pak Andri? Biar sekalian. Baik ya. Mangga kepada Bapak Andri dipersilahkan untuk bertanya atau memberikan masukan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tentu saja wabarakatuh. ucapan pertama adalah khususnya dan kepada seluruh stakeholder SMA Negeri Sukabumi yang tahun ini sungguh luar biasa. Baru perkembangannya luar biasa, terutama daya serap keperguruan tinggi negeri. Yang ingin saya tanyakan tadi, apa yang disampaikan oleh Bu Kokom itu nilai akhir rapot itu diambil nilai rata-rata atau memang nilai kenaikan? Jadi artinya kenaikan itu memang harus mutlak atau memang bagaimana gitu? Oke. Ya. Itu aja dulu Bu. Ya mangga, terima kasih. Lanjut Pak Isman. Baik, terima kasih. Masih menyambung yang tadi dari Pak Ahmad ya. Jujur saya kecewa kemarin dengan memberikan nilai saat anak tiba-tiba mereka mengadakan perbaikan. Ketika saya lihat anaknya jeblok gitu kan. Jadi nilainya ini memang dia di tugas seni aja banyak yang kosong. Tapi saya ngelihat kemarin ya demi anak saya terpaksa memberikan nilai, tapi tetap mereka tidak masuk gitu kan. Dan akhirnya
asa sia-sia gitu. Prosesnya jelek, tiba-tiba saya kasihkan nilai bagus di atas yang sebenarnya harusnya juga standarnya bagus gitu kan. Makanya di sini juga masukan nanti nilai tidak asal, jangan tiba-tiba ketika kelas 12 mereka mau memasuki ini berikan nilai yang besar, enggak seperti itu juga gitu kan. Termasuk juga kemarin ketika kita survei ke Unpad, salah satunya buat ibu bapak guru juga kayaknya harus ada di kelas 10, 11 dan 12. Jangan sampai misalnya nilai mata pelajaran A tiba-tiba dia memberikan nilai 95. Sementara ke kelas 11-nya bingung mau 98, mau 100, mau berapa gitu kan. Nah, ini pun harus menjadikan sebuah komitmen kita bersama. Karena yang dilihat dari perguruan tinggi negeri, apalagi sekarang era POT terbaca oleh sistem nasional. Nah, ini juga kita harus benar-benar jangan dulu memberikan nilai tertinggi di kelas 10. Dan ini terjadi di SMA 5 gitu kan, tiba-tiba ada guru yang memberikan nilai paling tinggi banget gitu kan. Harus mengejar berapa untuk kelas 11 dan 12. Sementara kalau kemampuannya memang bagus gitu kan, tapi kan naiknya ini. Dan kemarin juga ketika kita ke Unpad, bisa saja ketika dia dinilainya misalkan kelas 10-nya layak untuk 98, itu jadikan tabungan nanti buat di kelas 11, taruh-taruh dia jatuh, dan ini bisa masuk sebagai tambahan gitu kan. Nah, kadang-kadang harmonis, dia bagus, ketika di kelas 11 dia hancur berantakan. Kalau yang nilai 98 misalnya, simpan dulu buat tabungan. Dan ini dengan sistemik tadi yang Bu Kokom katakan, otomatis rekayasa nilai akan terbaca gitu kan. Dan sekarang tuh ya di medsos juga berseliweran. Sekarang tuh sekolah merekayasa nilai, mereka udah pada tahu. Termasuk perguruan tinggi negeri juga sudah pada tahu. Mereka sudah punya database. Sekolah mana saja yang merekayasa, karena ada perubahan nilai. Dan dari era karena terlihat gitu kan bagi mereka yang punya sistem. Mungkin kalau kita nggak kebaca gitu kan, oh ya rubah we. Mereka membaca sistem itu Bu gitu kan. Makanya saran saya ya seperti tadi yang Pak Ahmad, yuk kita sama-sama berikan nilai yang wajar untuk anak dan mereka ada kenaikan, bukan nilai besar dari kelas 10 bukan, tapi ada kenaikan dan nilai-nilai besar di kelas 10, 11 itu jadikan tabungan mereka. Mungkin masukannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Isman atas masukannya. Mangga Ibu Kokom mau menanggapi dulu. Oh, boleh. Iya. Terima kasih atas beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ahmad Junaidi, Pak Andri, dan juga masukan dari Pak Isman. Pertama saya tanggapi dulu dari Pak Ajun tentang seleksi siswanya. Perlu mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa kami berusaha untuk menseleksi semaksimal mungkin dan selektif mungkin dengan cara pertama kita berkoordinasi dengan Wakasek Kurikulum untuk melihat bagaimana perkembangan nilai rapot anak. Kemudian tim BK juga bekerja sama dengan para wali kelas, meminta rekomendasi siapa saja yang akan menjadi duta perwakilan dari kelasnya untuk bisa mengikuti seleksi ini. Jadi itu kalau saya pikir kan sudah berusaha untuk benar-benar mempersiapkan anaknya dengan seselektif mungkin sesuai dengan apa yang diminta, mungkin yang masuk rasional lah ya. Nah, gambaran saja mungkin Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kuota SNBP tahun ini adalah 40% dari jumlah siswa kelas 12. Sementara siswa kita itu kemarin hampir mencapai 400 kurang 20 atau kurang 15 orang lah. Nah, itu artinya apa? Kuota yang diberikan oleh panitia SNBP untuk sekolah SMA Negeri 5 Kota Sukabumi itu adalah kurang lebih 170 siswa yang boleh mengikuti seleksi ini. Nah,
yang jadi masalah adalah dengan kuota sebanyak itu ditawarkan kepada siswa di SMA Negeri 5 Sukabumi ini tidak seperti di SMA 1, di SMA 2 atau di SMA 3 dan 4. Mereka berlomba-lomba ingin ikut di seleksi ini. Nah, kita hanya berlaku untuk di jurusan IPA yang memang kemarin membeludak dan harus membuang 10 orang anak dari kuota anak IPA karena kita masih menggunakan kurikulum 2013 dengan menggunakan jurusan IPA dan IPS, maka kuota pun dibatasi untuk IPA sekian, untuk IPS sekian berdasarkan dari jumlah siswa di masing-masing jurusan. Nah, untuk IPS-nya sendiri, Bapak Ibu perlu diketahui, dari 75 siswa yang harus mengisi kekosongan seleksi di SNBP ini, hanya terisi kurang lebih 25 orang yang mendaftar dari 5 kelas IPS. Jadi 50 orangnya itu tidak terpenuhi. Jadi total keseluruhan antara jurusan IPA dan IPS itu hanya terisi 115 orang kurang lebih yang membuat akun. Kemudian yang memfinalisasi atau memvalidasi data itu hanya di kisaran kurang lebih 100 orang. Jadi 10 dan atau 15 orangnya itu tidak melanjutkan pendaftarannya. Jadi mubazir kuota yang diberikan oleh panitia SNBP kepada SMA Negeri 5 ini karena dari 170 orang yang boleh mendaftar hanya terisi 100. Jadi 70 orang itu tidak terisi kuotanya. Nah, itu yang perlu juga Bapak Ibu ketahui. Akhirnya mungkin ya secara respon cepat gitu, tindakan cepat. Akhirnya kekosongan kuota itu kita tawarkan kepada anak yang memang satu mau melanjutkan, tapi mungkin tadi yang Pak Isman sampaikan nilainya agak-agak kurang baik. Kemudian dukungan orang tua secara keuangan finansial itu oke. Makanya itu mungkin jadi banting setir lah ya, jadi banting setir karena sayang sekali ini kuotanya banyak yang tidak terisi, terutama untuk di IPS. Gitu. Kalau di IPA mungkin kemarin itu dibuang atau tereliminasi lah 10 sampai 15 orang tidak masuk kepada siswa eligible. Nah, kemudian juga yang menjadi sangat disayangkan itu anak-anak yang menjadi peringkat terbaik di kelasnya itu malah mereka tidak melanjutkan kuliah melalui jalur SNBP itu. Mereka lebih memilih kuliah di Sukabumi dan statusnya swasta. Kemudian mereka juga mencari untuk beasiswa karena kendala pada ekonomi, padahal sudah saya sarankan ke KIP kuliah. Karena memang sekarang KIP kuliah juga agak ribet gitu, jadi anak-anak secara mental juga sudah terlihat bagaimana daya juang mereka itu tidak besar gitu untuk pendidikan mereka keberlanjutannya gitu. Itu ya Pak Ajun, kita sudah berusaha menseleksi, mungkin perlu juga disampaikan bahwa kegiatan SNBP dimulai dari Januari pertengahan atau awal bulan, kita sudah start di bulan September untuk menseleksi anak seselektif mungkin. Jadi dari Agustus kita sudah KBM, September kita udah start Pak dengan Google Form untuk mengetahui minat anak mau melanjutkan kuliah atau tidak. Kemudian dari situ ditindaklanjuti anak ini kuliah kemana dan nilai rapotnya berapa, kemudian rekomendasi wali kelasnya ada atau tidak. Jadi mungkin dengan cara ini juga kami masih merasa perlu perbaikan lagi ke depannya gitu. Nah, ini perlu kerjasama yang baik untuk semua stakeholder karena kami jujur tidak bisa bekerja hanya tim BK dan kurikulum saja gitu ya. Kemudian juga Pak Andri itu tadi nilai rata-rata ya Pak Andri ya nilai rata-rata memang untuk beberapa informasi di beberapa sekolah
mereka juga hampir rata-rata di 85 ke atas gitu. Nah, untuk kenaikannya itu satu kembali lagi kepada kebijakan sekolah yang diwakili oleh kurikulum dan juga wali kelas. Kalau kami di BK hanya memberikan gambaran bahwa jadi kemarin ada gambaran ini satu-satu aja ya. Ada anak dengan diberikannya perbaikan nilai, Di rumah. dia mengerjakan tugas dulu, kemudian ada perbaikan nilai, mentok di 92. Nah, kita tim BK tidak bisa memaksa kepada kurikulum untuk menaikkan lagi karena berbagai pertimbangan. Nah, ketika anak dengan nilai 92 itu ditanya mau apa jurusannya yang diambil dan perguruan tingginya mana, ketika disampaikan mau ke psikologi UPI, nah saya searching dulu Pak, ini nilai psikologi di UPI berapa? Ternyata 93. Nah, tentunya kami dari tim BK harus bisa menyampaikan ke siswa tersebut bahwa nilai kamu 92 itu tidak akan tembus di psikologi UPI. Bagaimana? Bisa nggak diturunkan lagi jurusannya? Tapi anaknya kekeh gitu dengan, saya mungkin agak sedikit mengancam ya, kamu tidak akan lulus deh karena nilai psikologi UPI 93 gitu. Kemudian dari keketatan juga udah saya lihat ketatannya berapa persen gitu. Ini sangat ketat sekali jurusannya. Coba diturunkan lagi, pindah perguruan tingginya atau UPI jurusannya pindah. Enggak, kekeh pengen. Ya udah resiko kamu nggak lulus gitu, udah siap aja ya. Saya sampaikan begitu. Bukan mematahkan mental anak ya, tetapi kita pengen mungkin kita ada semacam kata kamu harus ke sini gitu. Kalau kita memang tujuannya anak lolos aja diterima di perguruan tinggi, itu yang diinginkan oleh terutama mungkin tim BK kan seperti itu. Tetapi anak kan punya keinginan sendiri ya gitu. Nah, ketika keinginan itu tidak sesuai dengan apa yang diminta persyaratan dari perguruan tinggi, tentu kita sampaikan gitu. Terlepas dari anak itu mau menerima atau tidak, kalau memaksa pun kita harus tetap menyampaikan seandainya kamu tidak lolos, kamu sudah harus siap gitu ya, karena dari nilai saja sudah tidak memenuhi gitu. Nah, itu gambaran saja. Jadi mungkin itu apa ya, bukan lagi menjadi rahasia umum untuk beberapa sekolah, terutama di Sukabumi, kita selalu berkabar gitu ya, walaupun mungkin mereka juga agak-agak jaim gitu. Nilai memang tetap akan ada dan harus ada kenaikan dari tiap semesternya. Itu mungkin Pak Andri ya. Kemudian betul Pak Isman yang disampaikan oleh Pak Isman tadi bahwa kalau bisa untuk Bapak Ibu guru jangan dulu memberikan nilai terbesarnya ketika anak masih di kelas 10. Jadi kalau sudah di 95 di kelas 10, nanti kelas 12 berapa nilainya? 110 atau 105. Kan nggak mungkin ya. Nah, kalaupun misalnya Bapak Ibu cukup bagus administrasinya, mungkin punya catatan kecil, anak ini harusnya 95. Tapi karena memang persyaratan tidak membolehkan, khawatir nanti anak nilainya jeblok di itu, udahlah untuk di awal mah kasih 87. Berarti punya nilai 8. Itu simpan aja. Alhamdulillah kalau nanti di tahun berikutnya mengajar di kelas anak yang naik, itu bisa diberikan. Tetapi ketika berganti guru, mungkin bisa menjadi informasi yang disampaikan ke guru baru atau yang mengajar di kelas 11-nya untuk mata pelajaran tersebut. Bapak itu kalau misalnya bagus administrasinya ya dan tidak lupa gitu. Pak, anak ini ada tabungan nilai di saya sekian. Bapak sekarang mau memberikan nilai berapa gitu. Kalau misalnya lebih rendah, ya itu berikan. Jadi kan anak naik dari semester sebelumnya. Idealnya memang seperti itu Pak Isman, tapi ya itu kembali lagi kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di SMA Negeri 5 Kota Sukabumi ini gitu. Mudah-mudahan apa yang menjadi keluh kesah terutama BK bisa menjadi
bahan pertimbangan Bapak Ibu yang Assalamualaikum mengajar di sekolah kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bu Kokom, Lili, untuk waktu mungkin sudah. nambahkan. Baik, Oh, terima menambahkan, kasih. Bu Lili. Boleh, Ya. Mbak? Oh, boleh, Menambahkan, boleh, boleh. boleh, Pak. Jadi ada yang mau menambahkan ya supaya Pak Ahmad dan Ibu Dini juga tadi sudah udah raise hand. Mangga Pak Ahmad dulu. Ya. Saya ucapkan terima kasih untuk tim BK yang telah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin yang jadi itu yang kenapa nggak bisa apakah bisa nggak di kelas 10 kita deteksi siapa saja siswa yang akan melanjutkan ya, supaya kita bisa menjadi patokan nanti nilainya, atau memotivasi anak tersebut untuk misalnya kurang nilai bisa di remedial atau apapun lah, yang penting nilai ini terkejar seperti itu. Kalau memang di kelas 12 kadang-kadang memang guru bentrokan dengan bagaimana absensi yang kemarin ya. Tapi kalau kita rancang dari kelas 10, mudah-mudahan ini yang lebih baik. Terus yang berikutnya, memang untuk yang tahun sekarang dilihat dari semangat motivasi belajarnya, kelas IPS itu udah kelihatan, Bu. Dia tidak akan melanjutkan kebaca gitu ya. Bagaimana dia proses pembelajaran, malas, asal-asalan. Yang penting dia itu kan ngejarnya hanya ijazah saja. Punya ijazah, udah aja seperti itu. Sehingga tidak ada semangat untuk apakah melanjutkan atau yang lainnya. Begitu juga dukungan orang tua. Karena rata-rata memang orang Sukabumi khususnya untuk perempuan, dia tidak akan mengizinkan untuk keluar, rata-rata seperti itu. Sehingga memang untuk peluang di PS ke sana pasti akan kecil. Tapi mudah-mudahan ke depannya kalau kita bisa memotivasi atau sering bertemu dengan orang tua, mudah-mudahan ada perubahan paradigma tersebut, sehingga orang tua paling tidak mendukung atau berani untuk anaknya kuliah di luar kota Sukabumi itu. Itu aja, Bu Kokom. Terima kasih. Ya, Kang ya, Bu Lili. Ya, Pak Ahmad, alhamdulillah untuk tahun sekarang kelas 10 sudah mulai mau diarahkan. Kemarin Bapak Kepala Sekolah sudah menanyakan bagaimana kesiapan BK untuk pertama mungkin kelas 10 dulu lebih mungkin walaupun mungkin dari secara jarak memang masih lama lah ya, tetapi seperti yang tadi harapan Pak Ahmad, mungkin jauh lebih lama lagi untuk ini lebih bagus gitu ya. Nah, rencana memang pekan depan kurikulum sudah mengetahui dan merekomendasikan bahwa kami akan melaksanakan sesi wawancara untuk salah satu catatan untuk bisa memaksimalkan kegiatan di SNPB untuk kelas 10 3 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan dengan lebih jauh-jauh hari mempersiapkan anaknya itu lebih maksimal lagi, baik hasil output yang nanti lolos ataupun kinerja dan juga terutama semangat belajar anak gitu. Mohon doa aja dari Bapak Ibu guru semua. Nah, setelah kelas 10 kita langsung ke kelas 11. Ke kelas 11. Mungkin kalau kemarin memang kita hanya di semester pertama mulai setar. Nah, untuk kelas 12 yang akan datang berarti kita dari sekarang itu sudah mulai setar juga gitu. Dan dibarengi dengan kelas 10 persiapan untuk SNBP ini. Terima kasih atas masukan dan perhatiannya Pak Ahmad. Gimana Bu Lili, sudah pukul 9? Pak Egi? Bu Dini udah ngacung. Oh, Bu Dini ada masukannya? Ya, Bu Dini gimana? Silakan. Lama sekali sesi hari ini sampai jam 9, tapi saya tidak akan lama ya Ibu Bapak. Ini tadi pembicaraan Pak Ahmad dan Pak Isman terkait penilaian yang harus kita sepakati sepertinya. Nilai maksimal di kelas 10, 11, dan 12 agar berjenjang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kita tidak terbahas ya, saya. Mungkin kalau ketika kita kurikulum 2013,
untuk melanjutkan tidak ada masalah ya. Tapi untuk kurikulum merdeka ini nanti ada mata pelajaran pilihan di fase F yang mana mata pelajaran pilihannya itu akan menjadi apa sih porsi penilaian patokan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di jurusannya itu dari kelas 11 justru. Makanya ketika Bapak Ibu tim BK akan menelusuri kelas 10 yang sekarang masuk kelas 11, harus memang sudah dipastikan anak itu akan memilih jurusan mana ke depannya. Karena ketika memilih jurusan, maka harus ada mata pelajaran pilihannya harus sudah dipilih dari sekarang. Tidak bisa di akhir seperti kelas 12 yang saat ini ataupun kelas 11 yang akan naik ke kelas 12. Untuk yang kurikulum merdeka itu harus dipilih dari sekarang di fase kalau betul. Akhirkan ya Bu ya, tidak ada last minute pemikirannya. Itu saja, mungkin menambahkan itu saja Bu. Ya, terima kasih Bu Dini. Memang untuk kurikulum merdeka itu lebih awal kita harus mendeteksi siapa saja anaknya yang akan melanjutkan, kemudian nanti diperkuat dengan minat di mata pelajarannya yang akan mendukung ketika anak memilih jurusan tersebut. Terima kasih sudah diingatkan. Bu Lili sudah pukul 9:03. Mungkin Bapak Ibu juga sudah. Gimana Pak Egi? Biasanya juga jam 10, Bu. Iya Ibu. Tadi soalnya menunggu saya kan lama, setengah jam. Makanya ditambah setengah jam lagi, Bu. Aduh. Saya belum ganti baju nih, basah bawahnya, kehujanan. Ada nggak kelihatan, Bu, nggak kelihatan. Ya, rupanya pembahasannya cukup seru ya. Memang ini luar biasa. SNPP ini sebuah pekerjaan yang luar biasa yang banyak melibatkan dan hampir semua ya. Dari mulai guru mapel, wali kelas, dan BK, kita mungkin operator, semuanya. Dan tinggal memang bonusnya ya Bu ya? Ya? Tinggal bonusnya.